warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf Saputra dengan 1130 110005. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi keton dan asam karboksilat. Itu pada mata kuliah Kimia Organik 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elvirami MSI. Baiklah, kita masuk pada judul kita itu ada keton dan asam karboksilat. Adapun indikator ataupun subtema pada materi ini itu ada 4. Pertama itu ada tata nama keton, yang kedua sifat dan reaksi keton, yang ketiga itu ada tata nama asam karboksilat, yang keempat itu ada sifat dan reaksi asam karboksilat. Pertama kita masuk pada tata nama keton. Pada tata nama keton ini ada dua cara, itu ada tata nama secara IUPAC, yaitu internasionalnya. Itu kita itu menggunakan rumus RCOR itu. Inilah rumus dari keton. Adapun aturan tata namanya, yang pertama itu kita cari dulu rantai induknya. Rantai induk atau rantai terpanjang. Rantai terpanjang yang melalui gugus fungsi. Gugus fungsi CO ini. Seterusnya setelah kita mengetahui rantai induknya, kita cari rantai cabangnya. Rantai cabang atau disebut dengan alkil. Setelah itu penomoran dimulai dari yang dekat dengan gugus fungsi ini. Jika posisi antara kiri dan kanan sama, maka dimulai yang dekat dengan cabang. Yang dekat dengan cabangnya. Yang keempat itu jika cabangnya sama, maka beri awalan 2 sama dengan di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Namun jika cabangnya berbeda, maka urutkan berdasarkan abjad atau alfabet. Misalnya contoh soalnya ada 2, saya sekan tadi. Pertama kita lengkapi H-nya terlebih dahulu. Ini H3, ini H2, ini H2, habis ini H2, dan ini H3. Pertama kita cari rantai induknya terlebih dahulu. Ini rantai cabangnya. Karena ini tidak rantai cabangnya, maka kita masuk ke 3. Penomorannya dimulai dari yang dekat dengan gugus fungsi. Ini gugus fungsinya. Kalau kita mulai dari sini, 1 2 3 4, sini 1 2 3, maka kita mulai dari sini 1 2 3 4 5 6. Cabang tidak ada, maka namanya disebut dengan 3 1 2 3 4 5 6 heksanon.
Dan ini akhiran ana pada alkana nanti akan berubah menjadi anon pada alkana atau keton nanti. Ini disebut dengan 3 heksanon. Yang kedua, ini soalnya pertama kita ngapi H terlebih dahulu. Ini CH3, ini H, ini H2, ini H3, ini habis, ini habis, ini H3, ini H3, H3, ini H2. Pertama itu cari rantai induk terlebih dahulu sampai terpanjang. Pertama dari sini misalnya 1 2 3 4 5 6, sini 1 2 3 4 5 6 7. Kan ada rantai induknya. Dan kemudian ada cabangnya. 1 2 3. Cabangnya sama-sama metil. Dia 3, maka diberi awalan T nanti. Maka penamaannya itu sebelum itu kita beri penamaan itu, kita beri nomor itu dimulai dari dekat dengan gugus fungsi. So, kita mulai dari sini 1 2 3 4, sini 1 2 3 4 sama. Kemudian kita jika fungsinya sama, maka yang dekat dengan cabang 1 2 3, 1 2 3 sama juga cabangnya. Namun di sini lebih banyak cabang daripada sini, maka kita mulai dari sini 1 2 3 4 5 6 7 cabangnya pada nomor 3 3,3,5 trimetil. Terus kemudian pada nomor 4 induknya 7 heptanon. Inilah contoh dan aturan-aturan tata nama keton pada tata nama IUPAC atau internasionalnya. Kemudian ada yang kedua tuh ada tata nama trivial atau lazimnya. Sama rumusnya RCOR. Namun pada trivial ini R adalah alkil, ini CO ini gugus fungsi ketonnya, R ini alkil juga. Nanti juga disebut dengan alkil keton. Namun pada saat tulisannya nanti bukan alkil keton nanti, tapi ada awalannya nanti. Misalnya sampelnya saya sudah siapkan 2 soal. Pertama kita ngambil H lebih dahulu. Ini H3, ini H2, ini habis, ini H2, ini H3. Maka ini 1, ini 1. Ini disebut dengan etil. Ini etil. Berarti namanya dietil keton. Kemudian yang kedua kita lebih dulu H3, H3, H2, H3. Ini namanya isopropil. Ini etil. Kita kedorkan dulu bahasa abjad. Etil dulu, berarti etil isopropil keton. Itulah tata nama dari keton, yaitu dengan IUPAC atau internasional maupun dengan trivial atau lazimnya. Seterusnya kita masuk kepada indikator utama yang kedua, itu ada sifat dan reaksi keton. Pertama kita bahas dulu tentang sifat-sifat keton. Yang satu ada sifat fisikanya. Dalam keton ini juga terdapat gugus karbonila. Dengan demikian keton ini juga memiliki sifat fisik yang hampir sama atau relatif seperti aldehid atau alkanal. Misalnya yaitu larut dalam air, seperti larut dalam air. Namun dia itu terdirinya menjadi
lebih rendah daripada alkohol padanannya gitu. Dan ada tabel sifat fisik dari keton ini. Ini ada tabelnya, saya sudah siapkan. Nah, yang pertama itu ada propanon, rumusnya CH3COCH3, yaitu memiliki titik didih 56,1 derajat Celcius, titik leleh minus 95 derajat Celcius, dan kelarutannya itu model larut gitu. Seterusnya butanon, begitu juga. Dia memiliki struktur CH3COCH2CH3 dengan titik didih 76,6 derajat Celcius, titik leleh minus 86, dan kelarutannya itu mudah larut. Dan yang ketiga itu ada 2 pentanon dengan rumus struktur CH3COCH2CH2CH3 dengan titik didih 100, 102 dengan titik leleh minus 78, dan kelarutannya itu larut. Dan untuk 3 pentanon dengan rumus struktur CH3CH2COCH2CH3 dengan titik didih 102, titik lelehnya minus 39, dan kelarutannya itu larut gitu. Inilah tabel dari sifat fisik dari keton itu. Masuk yang kedua, itu sifat kimia dari keton itu. Yang pertama itu adisi ketonnya dengan hidrogen itu, dengan unsur hidrogen H gitu, H2. Maka ada itu akan menghasilkan alkohol sekunder nanti. Misalnya kita memiliki propanon nanti kan. Kita lengkapi dulu propanonnya. Ini CH3, ini CH3, propanon kan. Tambah dengan H2, nanti itu akan pertama itu kita rangkap ini akan menyerang H ini dulu. Ini akan menyerang, maka ikatan antara H dan H ini akan putus. Nanti dia itu akan menghasilkan alkohol sekunder nanti. Seperti ini. Inilah yang dihasilkan nanti. Dan menghasilkan alkohol sekunder. Pertama itu ikatan rangkapnya akan menyerang H, dan ikatan antara H dan H ini akan terputus gitu. Nanti ini akan bergabung dengan O, akan OH, dan ini akan menjadi plus gitu kan. Ini ya rangkap ini akan menjadi rangkap tunggal atau tunggal nanti sini akan menjadi plus gitu. Yang ikatan antara H dan H ini akan lepas, maka akan menghasilkan H- nanti kan. Aminnya akan berkaitan dengan C ini, maka dia bergabung seperti ini nanti. Barulah terbentuk alkohol sekunder gitu. Seterusnya keton itu juga dapat diadisi oleh reaksi polar seperti HCN dan NaHSO3- gitu. Misalnya kita juga memiliki propanon, misalnya kita lengkapi dulu CH3 tambah HCN. Sama seperti hidrogen ini, pertama kita rangkap ini akan menyerang H dulu. Maka ini akan putus gitu kan, kamu putus, maka itu menghasilkan ini CH3 CO. Ini ke satu under OH, ini CH3. Ini akan menjadi plus karena itu masih bisa menangkap satu unsur lagi gitu. Nanti tambah dengan CN- gitu kan. Ini akan bergabung ke sini, maka akan terbentuklah CH3 COH CH3 CN. Inilah reaksi keton jika diadisi dengan HCN itu. Seterusnya ada 5 sifat keton, yaitu yang pertama keton dengan jumlah C sedikit dengan jumlah C sedikit, yaitu kisaran C1 sampai C5, yaitu berupa
cairan yang tidak berwarna gitu. Terusnya yang kedua itu yaitu larut dalam air. Dan yang ketiga, keton memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada senyawa non lainnya. Senyawa non polar lainnya. Yang ketiga, yang keempat itu ada keton dengan jumlah C banyak itu berupa padatan, itu berupa padatan. Dan yang kelima itu berbau segar. Nah, seterusnya kita masuk kepada reaksi keton. Nah, itu ada perbedaan antara aldehid dan keton gitu. Yang pertama kita masuk pada aldehid ini. Aldehid ini dapat mereduksi bereaksi Fehling yaitu CuO. Jadi itu menghasilkan dapat merabata itu Cu2O. Nah, dengan reaksinya RCOOH tambah 2CuO itu kan menghasilkan RCOOH. Di sini itu akan bergabung dengan ini. Nah, nanti ditambah dengan Cu2O. 2Cu, O nya awalnya 2, 1 itu berkaitan dengan H. Itu akan menghasilkan asam karboksilat tambah dengan Cu2O dapat merabata. Nah, itulah yang pertama. Seterusnya yang kedua, aldehid ini dapat mereduksi pereaksi Tollens itu Ag2O dengan menghasilkan cincin perak Ag. Nah, dengan reaksi sama RCOH tambah Ag2O, ada tuh menghasilkan O di sini, dia tuh akan berkaitan dengan H. Itu kan menghasilkan RCOOH tambah 2Ag. Ag ini adalah cincin peraknya. Cincin perak. Nah, ini endapan merah bata. Seterusnya yang ketiga itu aldehid ini direduksi akan menghasilkan alkohol primer. Nah, dan yang keempat, aldehid dapat dibuat dari oksidasi alkohol primer dengan reaksi ROH alkohol primer. Jika dioksidasi itu menghasilkan RCOH, dia itu menghasilkan aldehid gitu. Nah, selesai pada keton itu tidak dapat mereduksi bereaksi Fehling pertama. Yang kedua itu keton ini juga tidak dapat mereduksi bereaksi Tollens. Dan yang ketiga, keton apabila direduksi itu akan menjadi alkohol sekunder. Pada aldehid itu menjadi alkohol primer, sedangkan pada keton itu menghasilkan alkohol sekunder gitu. Dan keton ini dapat dibuat dari oksidasi alkohol sekunder. Dengan reaksi itu ini RCOH R aksen, jika dioksidasi itu kan RC rangkap 2O R aksen gitu. Inilah perbedaan antara aldehid dan keton gitu. Nah, itulah materi tentang keton. Sekarang kita masuk pada yang ketiga, itu asam karboksilat. Pertama ada tata nama asam karboksilat, yaitu 1
tata nama IUPAC-nya atau internasionalnya. Rumusnya RCOOH. Nah, ini adalah satu. Gugus fungsi ini pasti nomor satu. Nomor satu karena berada di ujung. Dan angka 1 tidak boleh ditulis. Kemudian yang kedua aturannya, di depannya diberi kata asam atau di depannya diberi atau dimasukkan kata asam. Yang ketiga, akhiran ana pada alkana dan kepada asam karboksilat ini berakhiran anoat. Misalnya ada metana, nah itu menjadi metanoat. Adanya etana, misalnya etana itu masukkan etanoat. Nah, itulah tata nama IUPAC-nya. Example-nya atau contoh soalnya, misalnya saya sudah menyiapkan 2 contoh soal, 1 dan 2. Kita selesaikan yang pertama terlebih dahulu. Pertama kita lengkapi H-nya. Ini H3, ini H, H2, H3, H, H2, H3, H, H3, ini H, H2, H3. Pertama sama seperti keton dan lainnya. Pertama kita cari dulu rantai induknya atau rantai terpanjang. Dengan syarat itu harus melewati gugus fungsinya. Maka kita mulai di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka ini adalah rantai. Angka 1 tuh pasti berada pada gugus fungsi, maka tidak perlu ditulis. Maka di sini 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Cabangnya itu ada 1, 2, 3, 4. Maka itu dinamakan dengan, jangan lupa asamnya dulu diberi pada kata awalnya atau di awalnya itu asam. Cabangnya itu ada etil metil, maka harus kena objek itu dulu. Berarti kan 2,4 di etil, 3,5 di metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heptanoat. Jadi namanya asam 2,4 di etil, 3,5 di metil heptanoat. Nah, soal nomor 2 kita lengkapi H terlebih dahulu. Ini H3, ini H, ini H, H3, H3, H, H2, H3, H, H3. Kita cari dulu rantai induknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini rantai induknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama saja. Terus di bawah. Kali 1 kita perlu tulis, maka 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada cabangnya etil, ada metil, maka harus kena objek itu. Maka kita buat asam
3 etil 2,4 2,4,5 trimetil. Induknya 1 2 3 4 5 6 heksanoat. Bila namanya itu ada asam 3 etil 2,4,5 trimetil heksanoat. Itulah tata nama asam karboksilat dari tata nama IUPAC-nya atau internasionalnya. Kemudian untuk tata nama yang kedua itu ada tata nama trivial atau lazimnya. Awalnya kita harus mengetahui dulu atau menghafal dulu nama-nama trivial dari asam karboksilat mulai dari C1 sampai C10. C1 disebut dengan asam formiat, yang C2 asam asetat, yang C3 asam propionat, C4 asam butirat, C5 asam valerat, C6 asam kaproat, C7 asam enantat, C8 asam kapriat, C9 asam pelargonat, C10 asam kaprat. Aturannya pertama itu penurunan itu dekat dengan gugus fungsi COOH-nya. Gugus fungsi ininya. Itu mulai dari sini. Terusnya jika cabang nomor 2 maka diganti dengan alfa, 3 diganti dengan beta, 4 diganti dengan gamma, 5 diganti dengan theta. Misalnya satu soal, saya sudah menyiapkan 2 soal ini, maka kita lengkapi hanya terlebih dahulu. Ini H3, H2, 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 H3, H3, H3. Pertama kita cari rantai terpanjangnya 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, maka sini terpanjangnya. Maka cabangnya kan ada 1 2 3. Kita mulai dari sini penomorannya 1 tertulis 2 3 4 5 6. Maka 3 diganti dengan beta, T beta etil 2,2 T alfa, alfa dimetil 1 2 3 4 5 6 asam kaproat. Jangan lupa asamnya di depannya, asam ini kaproat. Inilah namanya asam beta etil alfa, alfa dimetil kaproat. Soal yang kedua kita lengkapi H-nya juga. Ini H3, ini H, H2, H3, H, H2, H3, H2, H3, H3. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. Maka di sini rantai panjangnya. Kan ini 1, ini ada cabang 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. Ke cabangnya ada metil dan ada etil. 2,3 T alfa, beta dietil alfa 4 alfa, gamma dimetil 1 2 3 4 5 6 kaproat. Jangan lupa beri awalan asam di depannya itu asam. T asam alfa, beta dietil alfa, gamma dimetil kaproat.
Inilah tata nama asam karboksilat baik itu secara iupak maupun secara trivial atau lazimnya. Oke, baiklah. Seterusnya kita masuk kepada poin 4, itu ada sifat dan reaksi asam karboksilat. Pertama kita masuk kepada sifat asam karboksilat, yaitu yaitu bersifat polar. Itu bersifat polar karena dia itu mengandung gugus karbonil. Seterusnya yang kedua merupakan asam lemah. Semakin panjang rantai C-nya atau rantai karbonnya, maka semakin lemah asamnya. Berarti semakin banyak atau semakin panjang rantai karbonnya, maka dia tuh akan semakin lemah asamnya, dan semakin sedikit maka dia tuh kan semakin kuat asamnya. Nah, yang kedua kita masuk kepada reaksi asam karboksilat. Itu ada 5 reaksi. Kita masuk pertama, reaksi dengan logam menghasilkan garam dan gas hidrogen atau H2 dengan rumus RCOOH tambah logam Na menghasilkan RCOONA tambah setengah H2. Misalnya kita memiliki asam etanoat atau CH3COOH tambah logam Na, itu menghasilkan CH3COONA tambah setengah H2. Ini natrium etanoat tambah hidrogen. Ini kan berganti posisi. Nah, inilah reaksinya. Yang kedua, reaksi penetralan, itu antara asam tambah basa dengan rumusnya RCOOH tambah NaOH. H di sini akan berkaitan dengan OH, misalkan H2O, dan Na ini akan berkaitan pada O ini. Nah, nggak ada kemasukan RCOONA tambah H2O. Misalnya kita juga memiliki CH3COOH tambah H2O. Jadi itu misalkan CH3COO Na tambah H2O. Nah, seperti itulah reaksinya. Seterusnya yang ketiga itu ada reaksi esterifikasi menghasilkan ester dengan rumusnya RCOOH tambah asam karboksilat tambah alkohol primer menghasilkan ester tambah air. Dengan triasiknya SAMOL menghasilkan ILOAT. Misalnya kita memiliki satu soal asam butanoat ditambah etil alkohol menghasilkan etil butanoat tambah H2O. Asam butanoat itu kan C-nya ada 4 gitu. Kita lengkapi H3, H2, H2. Tambah etil alkohol. Etil itu 2, berarti kita lengkapi H3H2 menghasilkan etil butanoat, berarti etil tambah H2. Nah, ini akan berkaitan dengan ini. Terlengkapi H3 H2 H2 bis H2 H3. Nah, ini asam butanoat tambah etil alkohol menghasilkan etil butanoat tambah air. Ini yang disebut dengan ester. Itulah reaksi yang ketiga. Reaksi keempat itu ada reaksi dengan PCl5 membentuk
alkana karboklorida. Dengan rumusnya asam karboksilat tambah PCl5 itu menghasilkan asam karboklorida tambah HCl tambah POCl3 seperti ini. Ini itu akan ini akan mengikat satu Cl-nya, maka akan membentuk RCOCl. OH ini akan lepas, H ini akan berkaitan satu dengan Cl lagi, maka hasilkan HCl. Ini tinggal O, ini P, dan Cl nya sudah digunakan 2, dengan tinggal POCl3. Ini yang disebut dengan asam karboklorida tambah HCl tambah POCl3 atau fosforil triklorida. Nah, inilah reaksinya nanti jika asam karboksilat direaksikan dengan PCl5. Dan reaksi terakhir itu ada bereaksi dengan amonia NH3 menghasilkan amida. Ada asam karboksilat ditambah NH3 yaitu menghasilkan amida. Ini OH ini akan berikatan dengan satu H di sini. Maka itu akan bentuk H2O nanti. Dan NH kan banyak NH3 diambil satu oleh OH, maka tinggal NH2. Maka di sini akan menggantikan OH di sini. Maka RCONH2 tambah H2 tambah H2O. Inilah yang disebut dengan amida. RCONH2 ini yaitu disebut dengan amida. Nah, itulah 5 reaksi pada asam karboksilat. Dan itulah mungkin materi mulai dari tata nama sampai reaksi keton dan asam karboksilat pada kesempatan kali ini. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada saat sekarang ini. Jika ada salah dan yang mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.